Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faris dari kelas 12 IPA 6 nomor absen 25. Di sini saya akan menjelaskan mengenai statistika. Yang pertama ada soal nih statistika. Diketahui nilai ulangan 20 siswa-siswi. Ini nilai ulangannya. Dan kita disuruh untuk membuat tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon frekuensi, dan juga OGIF. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mengurutkan data. Kenapa harus diurutkan? Karena biar kita lebih mudah untuk membaca datanya. Setelah diurutkan, kita kemudian mencari jangkauan. Jangkauan itu lambangnya J dengan rumus N max dikurang N min, yaitu nilai data yang tertinggi dikurang nilai data yang terendah. Nilai data tertingginya di sini 98, kemudian nilai data terendahnya di sini 24. Jadi 98 dikurang 24 sama dengan 74. Selanjutnya kita cari banyak kelas. Banyak kelas lambangnya K dengan rumus 1 ditambah 3,3 log N. Nah, N di sini adalah banyak data. Jadi 1 ditambah 3,3 log 20. Karena di sini datanya ada 20. Jadi hasilnya 1 ditambah 3,3 1 dikali 1,301. 1,301 ini adalah dari log 20. Jadi hasilnya 1 ditambah 4,293 yaitu 5,293. Nah, kita di sini pakai pembulatan. Pembulatannya taksiran tertinggi. Jadi dari 5,293 jadi 6. Kemudian kita mencari panjang kelas, lambangnya C. Rumusnya itu J per K. J itu tadi jangkauan, K itu adalah banyak kelas. Jadi jangkauannya berapa? 74. 74 dibagi banyak kelas. Banyak kelasnya 6. 74 bagi 6 12,333. Kita pakai pembulatan lagi. Pembulatannya taksiran tertinggi. Jadi 12,33 ditaksir tertinggi jadi 13. Kemudian kita buat tabel distribusi frekuensinya. Kita lihat di sini banyak kelasnya ada 6, berarti kita buat 6 baris. 1 2 3 4 5 6. Kemudian kita lihat panjang kelas. Panjang kelas ini kayak interval yang ada di sini nilainya. Nilai terkecil ada 24. Nah, 24 sampai 24 nih datanya di sini sampai 3 ditambah 13, berarti 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Kemudian selanjutnya sama juga 37 sampai 49, 50 sampai 62, 63 sampai 75, 76 sampai 88, 89 sampai 101. Kemudian kita cari nilai tengahnya. Nilai tengahnya sama seperti biasa ya. Kalau di sini kan 13 berarti ganjil. N plus 1 dibagi N plus 1 bagi 2. Berarti 13 tambah 1 itu 14. 14 bagi 2 7. Berarti data ke-7 setiap bilangan ini yaitu 30, 43, 56, 69, 82, 95. Kemudian kita lihat frekuensinya. Nilai 24 sampai 36 itu ada berapa? Coba kita lihat. 24, 30. Berarti 2 saja. Kemudian juga 37 sampai 49. Ada 42, 42, 43. Berarti ada 3 frekuensinya. Dan begitu juga seterusnya. Nah, kita ini udah ketemu namanya tabel distribusi frekuensi. Kemudian langkah selanjutnya kita membuat histogram dan juga poligon frekuensi, karena itu bisa sekalian. Yaitu kita dengan menambah tabel yang tadi ditambah dengan tepi bawah dan juga tepi atas. Apa sih tepi bawah? Apa sih tepi atas? Tepi bawah yaitu nilai yang terkecil di satu kelas ini dikurang 0,5. Jadi di sini ada 24, berarti 24 dikurang 0,5 jadi 23,5. Nah, kemudian tepi atas itu apa sih? Nilai tertinggi satu kelas ditambah 0,5. Di sini nilai tertingginya 36, berarti jadi 36,5. Sama juga yang
kelas-kelas selanjutnya. Di sini 37. Tapi bawahnya kan dikurang 0,5 jadi 36,5. Tapi atas juga begitu, 49 jadi 49,5. Begitu juga seterusnya. Kemudian kita buat grafik. Ini namanya histogram. Gimana caranya? Kita lihat di sini. Di sini kita tulis frekuensi, di sini kita tulis nilai tepi bawah dan tepi atas. Di sini lihat 23,5, 36,5. Di sini 36,5, sini 49,5. Gitu terus sampai selanjutnya sampai 101,5. Kita buat histogramnya dengan cara kita lihat di sini. 23,5 sampai 36,5 punya frekuensi berapa? 2. Berarti kita kotakin di sini 2. Ini kan histogram itu berarti diagram batang kan? Berarti jadi sini 2, terus yang dari 36,5 sampai 49,5 itu 3. Dari sini 3. Kemudian dari 49,5 ke 62,5 2 lagi. Sini 2. 62,5 sampai 75,5 itu 3. Sini 3. Kemudian 76 sampai 75,5 sampai 88,5 ini 6. Tuh 6 ya. Kemudian 88,5 sampai 101,5 ini 4. Berarti sini 4. Nah, ini udah jadi histogramnya. Terus gimana cara bikin poligonnya? Bikin poligonnya gampang. Tinggal kalian kasih titik-titik di sini di tengah-tengah dari diagram batang ini ya. Kemudian kalian tarik garis dari bawah sini ke titik-titik yang tadi. Ini, sini sampai turun lagi ke bawah. Nah, kita lihat di sini. Di sini udah jadi poligon frekuensi. Jadi dalam grafik ini bisa jadi 2, bisa menjadi histogram yang batang ini yang warna biru. Kemudian juga bisa menjadi poligon frekuensi yang garis warna merah ini. Kita lanjut ke OGIF. Nah, untuk membuat OGIF kita harus membuat 2 tabel tambahan, yaitu tabel frekuensi kumulatif kurang dari dan juga tabel frekuensi kumulatif lebih dari. Gimana cara buatnya? Nah, untuk yang tabel frekuensi kumulatif kurang dari, kita buat di sini lambangnya dulu. Kurang dari semua sebanyak seperti tadi 6 kelas. Kemudian kita ambil data tepi atas. Jadi kolom yang ada di tepi atas kita pindahkan ke kolom nilai yang ada di tabel frekuensi kumulatif kurang dari dengan ditambahkan lambang dari kurang dari di depannya. Kemudian gimana cara ngitung frekuensinya? Tinggal lihat aja. Di sini kan nilainya kurang dari 36,5. Kurang dari sama dengan 36,5. Coba kita lihat. Di sini yang kurang dari 36,5 berarti kan 24 sampai 36. 24 sampai 36 itu frekuensinya 2. Berarti di sini 2. Di sini kurang dari 49,5. Berarti yang kurang dari 49,5 24 sampai 49. 2 ditambah 3, 5. Nah, begitu juga seterusnya. Nah, kemudian yang tabel frekuensi kumulatif lebih dari itu tinggal dilihat juga sama kayak tadi. Kalau ini cuman lebih dari, coba. Lebih dari 23, lebih dari sama dengan 23,5. Berarti lebih dari sama dengan 23,5 dari 24 sampai 101. Berarti seluruh datanya dong. Berarti seluruh datanya kan 20. Yang lebih dari sama dengan 36,5. Lebih dari sama dengan 36,5 berarti dari 37 sampai 101. Yaitu 3 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 4. Jadi 18. Yang lebih dari 49,5 berarti dari 50 sampai 101. 2 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 4, 13. Begitu juga seterusnya. Nah, habis itu sebentar. Nah, habis itu kita buat
diagram ini grafik, kemudian kita lihat di sini yang 23,5 tadi 23,5 kita di sini tulis di sini 23,5 sampai 101,5 sama kayak tadi, yaitu nilai tepi atas dan juga nilai tepi bawah. Kalau yang di sininya frekuensi. Oke. 23,5 kita lihat di sini. 23,5 frekuensinya 20. Berarti kita buat titik di sini 20. Kemudian berarti kita yang kumulatif lebih dari dulu ya. Kemudian 36,5 di sini 18, berarti sini 18. 49,5 15, 62,5 13, 75,5 10, 88,5 4. Kemudian kita tarik garis dari yang sudah tadi kita bikin di titiknya ya. Ini. Nah, sudah jadi. Kemudian kita yang ke selanjutnya, tabel frekuensi kumulatif kurang dari 36,5 frekuensinya 2, 36,5 frekuensinya 2, kemudian 49,5 frekuensinya 5, 49,5 frekuensinya 5, dan juga terus selanjutnya. Habis itu setelah kita titik-titikin, kita garisin juga kayak tadi. Ini. Kalian lebih baik garisnya pakai penggaris ya biar lurus-lurus gitu. Oke, udah selesai. Jadi yang garis warna merah ini adalah data dari tabel frekuensi kumulatif kurang dari, atau biasa disebut juga dengan ogive positif. Kemudian yang garis biru ini berasal dari tabel frekuensi kumulatif lebih dari, atau bisa disebut dengan ogive negatif. Oke. Mungkin itu dia penjelasan dari saya mengenai statistika. Semoga kalian semua mengerti. Jadi ingat ya, ini berarti namanya ogive. Ada ogive positif, ada ogive negatif. Kemudian ini ada tabel frekuensi kumulatif kurang dari dan tabel frekuensi kumulatif lebih dari. Itu untuk kita mencari ogive. Ada juga ini diagram histogram. Histogram itu berarti dia yang batang-batang ya, yang batang-batang warna biru. Kemudian ada juga poligon frekuensi. Poligon frekuensi dia yang ini, yang garis warna merah ini. Nah, di sini ada namanya tabel distribusi frekuensi. Cara mencarinya tadi udah kita jelaskan dari urutan data. Pertama urutkan data, kedua kita cari jangkauan, banyak kelas dan juga panjang kelas. Nah, ini lambang-lambang J, lambang-lambang K atau C. Ini mungkin berbeda dengan berbeda-beda, tapi tidak masalah. Yang penting kalian hafal jangkauan, banyak kelas dan juga panjang kelas. Oke, terima kasih. Semoga membantu dan jelas. Apabila ada kurang-kurang mohon dimaafkan dan bisa dikasih solusi di komen ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.